Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Diego Taftazani Anaka dan rekan saya Selvi Apriana Putri akan menjelaskan tentang coronavirus disease 19. Selamat menyaksikan. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau kita sebut dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome yang kita sebut dengan SARS. Novel coronavirus adalah jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis yang mana ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS coronavirus ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS coronavirus dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus, atau pada awalnya disebut dengan novel coronavirus. Penambahan jumlah kasus 2019 novel coronavirus berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran keluar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 15 Juni 2020, secara global total kasus terinfeksi virus corona di dunia sebanyak 7,98 juta. Dari angka tersebut, tercatat 435.159 kasus kematian dan 4,1 juta pasien telah dinyatakan sembuh, serta total kasus virus corona di Indonesia sebanyak 38.277 kasus. Sejarah penyebaran virus COVID-19 di dunia. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Hingga sampai tahun 2002, virus itu belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya Severe Acute Respiratory Syndrome atau disebut dengan SARS coronavirus di China, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012, terjadi pula wabah yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome, yang kita sebut dengan MERS, di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itulah diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Profesor Suwarno, yang juga wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, berpendapat bahwa virus corona jenis baru atau novel coronavirus atau COVID-19 yang sedang berkembang bukan merupakan sebuah hal baru, melainkan hasil dari mutasi. Virus itu serupa dengan corona yang menjadi penyebab SARS dan MERS. Dia mengatakan sebenarnya virus corona sudah ditemukan sejak lama, baik pada manusia maupun hewan. Contohnya unggas, kalkun, babi, tikus, kucing, dan anjing yang masing-masing ada sendiri. Begitu juga manusia. Sementara ini, terdapat 7 jenis virus corona yang ditemukan sejak tahun 1960 hingga tahun 2019 kemarin dengan nama novel coronavirus. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai konsep virus COVID-19. Dikutip dari liputan6.com, WHO kini tidak lagi menyebut virus yang merebak di Cina sebagai virus corona baru atau novel coronavirus. Pemimpin WHO di Jenewa mengumumkan namanya sebagai COVID-19. Kami sekarang memiliki sebuah nama untuk penyakit 2019 novel coronavirus dengan nama COVID-19. Saya mengejanya COVID-19 COVID-19, ujar pemimpin WHO Tedros Adhanom yang dikutip dari akun Twitter resmi WHO. Menurut laporan Science Alert, WHO sebelumnya menyebut virus corona sebagai penyakit pernapasan akut 2019 novel coronavirus. COVID juga ternyata merupakan singkatan dari coronavirus disease, penyakit virus corona, dan 19 berarti 2019. WHO mengatakan tidak ingin menamakan virus ini dengan embel-embel nama hewan atau negara karena tidak mau stigma. Hal itu berdasarkan panduan WHO yang terbit pada tahun 2015. Berikutnya penyebab virus COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome, dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya, di mana SARS berasal dari kelelawar sementara MERS ditularkan oleh unta, sejauh ini diperoleh kesimpulan apabila COVID-19 mengalami mutasi pada kelelawar, lalu berlanjut ke ular, dan berakhir masuk ke manusia. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menghindari konsumsi satwa liar, ujar Profesor Suwarno.
Penularan virus COVID-19 dapat melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 misalnya bersentuhan ataupun berjabat tangan. Berikutnya, karakteristik virus COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan juga SARS. COVID-19 adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan di antara hewan dan manusia. Pemerintah menjelaskan perbedaan tingkat status terkait virus COVID-19. Ada 3 tingkatan status seseorang sebelum akhirnya seorang dinyatakan positif COVID-19. Yaitu ada 3, ada ODP, PDP, dan juga suspek. Bisa diamati dari gambar yang telah kami sajikan. Yang pertama yaitu orang dalam pemantauan atau disebut dengan ODP. Orang dengan status ODP belum menunjukkan gejala sakit. Orang ini dikategorikan sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona sehingga harus dilakukan pemantauan. Yang kedua, pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan juga sesak napas. PDP harus betul-betul diperlakukan dengan baik karena sudah jadi pasien. Yang ketiga yaitu suspek. Suspek adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit corona dan juga diduga kuat sudah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Selanjutnya, pasien suspek COVID-19 akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode, yaitu PCR dan juga GC. Selanjutnya mengenai masa inkubasi COVID-19. Masa inkubasi virus adalah waktu antara virus masuk ke dalam tubuh dan kemunculan gejala. Untuk coronavirus COVID-19, pejabat kesehatan memperkirakan masa inkubasi antara 1 hari dan 14 hari. Kebanyakan orang mulai menunjukkan gejala sekitar 5 hari setelah terinfeksi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Perkiraan ini didasarkan pada apa yang diamati pada awal-awal wabah virus di Wuhan, Cina. Kemudian kami lanjutkan dengan alat ukur terhadap virus COVID-19. Sebagian fasilitas publik dilengkapi alat pengukur suhu tubuh untuk mendeteksi warga yang mengalami demam. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona baru penyebab COVID-19, di mana pengukur suhu tubuh disediakan di tempat ibadah, mal pelayanan publik, balai kota, kantor pemerintah, dan terminal angkutan umum. Berdasarkan protokol kesehatan, bila ditemukan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, disarankan berobat ke puskesmas dan akan dilakukan pemeriksaan awal sesuai dengan protap atau prosedur tetap. Selanjutnya, ancaman atau bahaya virus COVID-19 ini. Yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk dengan lendir. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Selanjutnya, potensi bahaya virus COVID-19. Bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit, coronavirus ini akan memperburuk daya tahan tubuh dan menyebabkan peluang penyakit-penyakit dasar yang dimiliki seseorang semakin parah. Coronavirus mengganggu kerja organ tubuh, contohnya gangguan ke ginjal atau liver di stadium lanjut. Selanjutnya, pencegahan terhadap bahaya virus COVID-19. Kita harus memperhatikan kesehatan, physical distancing, menjaga kebersihan, konsumsi buah, sayur, vitamin, dan makanan bergizi. Olah pikir, olah rasa, minimalkan kecemasan, dan serta olahraga secara teratur. Selanjutnya, pengurangan risiko virus COVID-19. Yang pertama, kita harus menghindari kontak tangan, kontak secara langsung. Yang kedua, membawa sarbet ekstrak dan tisu. Dan kita, jikalau kita keluar rumah, kita harus memakai masker wajah, masker mulut untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai masker untuk perawatan. Nah, selanjutnya kita membersihkan ponsel atau barang-barang yang telah kita gunakan. Jadi, apapun barang-barang yang setelah kita gunakan itu harus kita bersihkan. Yang selanjutnya itu kita menghindari uang tunai, karena uang tunai ini adalah merupakan salah satu media tercepat penyebaran virus COVID-19 ini. Selanjutnya, setelah kita berkegiatan apapun, kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kesiapsiagaan terhadap virus COVID-19. Yang pertama itu sumber daya manusia, membentuk atau mengaktifkan TGC di wilayah otoritas, pintu masuk negara di bandara atau pelabuhan, atau PLBDN. Tim dapat terdiri atas petugas KKP, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan
unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di pintu masuk negara dalam kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 dengan menggunakan pelatihan atau drill, tabletop exercise, dan simulasi penanggulangan COVID-19. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor dengan semua unit otoritas di bandara atau pelabuhan atau PLBDN. Yang kedua itu sarana dan prasarana, tersedianya ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk tata laksana penumpang. Memastikan alat transportasi, ambulan penyakit menular, ataupun peralatan khusus untuk merujuk penyakit menular yang dapat difungsikan setiap saat untuk mengangkut ke rumah sakit rujukan. Memastikan fungsi alat deteksi dini yaitu thermal scanner dan alat penyihatan serta ketersediaan bahan pendukung. Selanjutnya, menyiapkan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan antara lain obat-obat suportif, alat kesehatan, alat pelindung diri, HIC, dan melengkapi logistik jika masih ada kekurangan. Dan selanjutnya, menyiapkan media komunikasi risiko atau bahan komunikasi informasi dan edukasi, dan menempatkan bahan komunikasi informasi edukasi tersebut di lokasi yang tepat. Selanjutnya, prediksi kasus coronavirus disease 19 di Indonesia. Pada tabel yang ada di sini diambil dari grafik proyeksi kasus COVID-19 di Indonesia. Sumber data dari dan simulasi COVID-19 dipandang dari pendekatan model matematika Nuning Nuraini Kamal Khairuddin Muhammad Apri, Pusat Pemodel Matematika dan Simulasi ITB, Kakak Matematika Industri dan Keuangan FMIPA ITB. Dari tabel tersebut membuktikan bahwasanya kasus positif coronavirus di Indonesia ini setiap hari melonjak tinggi atau signifikan bertambahnya kasus positif yang ada di Indonesia. Selanjutnya, risiko terhadap virus COVID-19 dilihat dari Jakarta CNN Indonesia. Orang dengan golongan darah A disebut lebih rentan terhadap virus corona ini, sementara mereka yang memiliki golongan darah O disebut lebih resisten terhadap virus penyebab COVID-19 ini. Hal ini dikemukakan atau ditemukan dalam sebuah penelitian anyar di China. Tim penelitian mengambil sampel darah dari lebih 2.000 pasien positif COVID-19 di Wuhan dan Shenzhen, China. Mereka membandingkan darah pasien terjangkit dengan warga yang sehat. Nah, dari hasil penelitian anyar di China tersebut membuktikan bahwasannya orang yang golongan darah A lebih rentan terhadap infeksi virus corona 19 ini. Sementara mereka yang memiliki golongan darah O disebut lebih resisten terhadap virus COVID-19 ini. Selanjutnya, dampak pandemi coronavirus disease 19. Dari kompas.com, pandemi virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Namun ada dampak lain yang sangat positif bagi lingkungan. Kabar baik di tengah kabar buruk terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia, sebab selagi-lagi COVID-19 menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat ini China menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar. Citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Kali ini seperti melansir Science Art Selasa 17 Maret 2020, para astronom menunjukkan penurunan emisi nitrogen dioksida di langit Eropa. Yang terakhir yaitu prosedur tanggap bencana atau tanggap darurat virus corona 19 di Indonesia. Pemerintah menegaskan pemeriksaan virus corona harus berdasarkan atas permintaan dokter. Kita tahu di beberapa hari terakhir terjadi semacam kepanikan di mana masyarakat semuanya ingin datang memeriksa diri, kata Yuri Jakarta Timur Selasa 17 Maret 2020. Saat ini alhamdulillah semua bisa lebih tertata karena mereka mengerti bahwa pemeriksaan COVID-19 ini harus ada indikasi dan atas permintaan dokter. Tidak kemudian masing-masing merasa perlu untuk meminta sendiri-sendiri, imbuhnya. Status keadaan darurat menjadi dua kategori, yaitu siaga darurat dan tanggap darurat. Daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat termasuk kategori tanggap darurat. Namun, para kepala daerah perlu berkonsultasi dahulu dengan Kepala BNPB, Doni Mardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19. Untuk siaga darurat mungkin yang belum ada kasusnya bisa jaga-jaga. Yang tanggap darurat untuk daerah yang positif seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan daerah lainnya mungkin bisa menetapkan status tanggap darurat. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga rekan-rekan yang membaca dan mendengarkan presentasi tentang coronavirus ini bisa memahami dan serta tahu bagaimana cara menanggulangi virus corona ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.